ada. Ya beli yang lain, beras, Cuma beras dengan garam. tahu gitu. Kalau nggak ada minyak? Makan rasa digoreng. Nggak usah digoreng katanya. Nggak digoreng, kalau tahu itu kan langsung dimakan lah gitu. Mentah. Iya. Kabupaten Jember adalah wilayah di Jawa Timur yang dikenal dengan bentang alamnya yang beragam, dari pegunungan hingga pantai selatan. Tanahnya yang subur menjadikan kota ini dikenal sebagai daerah agraris dan penghasil berbagai komoditas pertanian. Setiap tahun, Kabupaten Jember mengalami surplus beras hingga mencapai 200.000 ton. Suku Madura khususnya menyebut daerah ini sebagai Jembar, yang berarti tanah luas, menyiratkan harapan akan kemakmuran. Di balik kekayaan alam, perkebunan, dan perhutanan Jember, tersimpan kisah pilu tentang masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Mereka tinggal di lahan negara, tetapi turun-temurun terjerat hidup susah dan tidak layak. Ikuti perjalanan kami, tim ekspedisi nusarayakompas.com, melihat dari dekat suara yang tidak pernah terdengar. Saat ini tim ekspedisi Nusaraya sedang menempuh perjalanan darat dari kota Jember menuju ke Desa Mulyorejo. Di sana nanti kita akan bertemu dan berbincang dengan beberapa orang warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Saat ini baru beberapa sekitar setengah jam dari kota Jember, jalanannya masih terbilang bagus. Tapi kita nggak tahu setelah kita memasuki daerah dusun, apakah jalannya masih sebagus ini atau enggak, kita lihat nanti aja perjalanannya. Ya, kita saat ini sudah berada di dusun Silosanet dan sebentar lagi kita akan berganti kendaraan menuju ke dusun Baban Timur karena jalanannya sudah bukan aspal lagi tapi udah perpaduan batu, tanah, dan bahkan lumpur. Nanti kita lihat aja situasinya menuju warga yang miskin ekstrim di sana seperti apa. Aspal mulus berganti menjadi bebatuan yang tak rata. Jalur makadam menyambut roda yang melintas dengan guncangan tidak berkesudahan. Tanjakan curam dengan permukaan yang licin membuat setiap jengkal kami terasa sangat panjang. Mesin yang bekerja keras, roda yang terhantam-hantam, mengingatkan kami bahwa hidup di tempat ini sungguhlah tidak mudah. Oh, ini agak apa namanya? Agak benar. Oh iya, aman ini. Langsung parkir. Wow. Ya. Assalamualaikum. Fabian dari kompas.com. Pak Sunari. Fabian, siap. Halo, Mbak. Halo, Pak. Ya. Ya, tim ekspedisi Nusaraya saat ini sudah sampai di kediaman Pak Sunari. Pak Sunari ini adalah salah satu RT di dusun Baban Timur ya, Desa Mulyorejo ya Pak ya. Beliau nanti akan menunjukkan beberapa warga yang kita sempat singgung di awal, yakni masuk kategori miskin ekstrim. Nah, gitu ya Pak ya.
namanya Pak Nur? Assalamualaikum. Bu. Perkenalkan ini Bu Nur. Oh iya Ibu Nur. Sudah mengalami penyakit ini termasuk stroke lah gitu. Oh lagi sakit ya Bu ya, berarti nggak bisa jalan ya Bu berarti Bu? Tak bisa. Oh, Nggak bisa hanya jalan. tidur saja. Ya, hanya tidur, Duduk gitu. duduk tidur ya Bu. Iya. Iya. Dan untuk keberadaannya Pak Nur seperti ini Pak. Berarti ini sehari-harinya Pak Nur di sini ya Pak Nur ya. Saya izin ke dalam ya Bu. Iki Pak. Inilah tempatnya Pak Nur. Dan ini untuk penerangannya seperti ini Pak. Ini pakai aki ya Pak Nur ya? Aki-aki. Ini aku. Oh iya. Umur berapa Ban? Ibu umur berapa lupa? Kira-kira. Iya Pak. Berapa? 30. 30. Masih muda dong Bu, 30 dong. Nah, tutup ini sengnya ini terbuka kadang gitu. Pak Nur, Iya. boleh diceritain nggak Pak, gimana awalnya Bapak itu bisa tinggal di dusun ini gitu? Mungkin Pak Sunari bisa terjemahin nggak? Kebele kan baan roa mau len dari kebun tah arwa bisa ada nak ada yang roa bisa berada di nak karena apa kebutuhan baan sehari-hari nanti tak cukup neneng Tak yang nyukupi. Kalau gua pulang ke sini tak nyukupin gajian cuma 35. dalam satu harinya karena gaji untuk di perkebunan itu tidak mencukupi akhirnya pindah ke sini. Oh jadi Untuk Pak Nur dulu bukan tinggal di sini, bukan tinggal di sini tinggal di mana Pak? di perkebunan di perkebunan? Doren Di Doren ini jauh dari sini. di Jauh. perumahan ini bawah ini. Oh di bawah. Oke. Di perumahan ini Hmm. akhirnya Terus pindah di ke sana sini tidak mencukupi. akhirnya pindah ke sini lari ke sini karena di sini tuh setiap hari-harinya itu pekerja di lahan seperti ini diajak orang itu 50 gitu. Itu juga tidak menentu itu kan tanah tejenor Dan setiap hari narwa ben bejenah tekala sikat ebu benarin kan tak pakun tak cukup karena tak apa benar dia kan ya tak menentukan. tak benar 2 aja hari, sehari. pekerjanya kadang 1 hari 2 hari paling full ndak sampai 5 hari gitu. Pak Nur, siapa Pak yang meminta Bapak untuk bekerja di ini tetangga atau dari pihak perhutani atau dari mana Pak? Apa? Dari rumah ben saya pelakurin apa dari tetangga Ya dari tetangga. emang dari tetangga lah gitu. Emang dari tetangga untuk kerja di sini gitu. Kerja. Orang kan minta tolong ya Pak ke Bapak. Iya. Untuk Kemarin itu untuk ngapain? Apakah untuk menanam pohon tertentu atau hanya untuk memelihara gitu? Memelihara kebun yang sudah ada. dia kan melihara Ah, dulu menanam kopi. minum kopi. Uang 50.000 itu Bapak ngapain gitu maksudnya? Ala ko apa ban? Ala ko apa maksudnya? Disuruh nyapuk Mupuk, semua orang. disuruh mupuk, terus disuruh apa? Arsi-arsi rumput Jumbrit gitu. Jumbrit ya. Kalau di sini kan istilah jumbret lagi, jumbret itu, jumbret rumput dan gitu. Berarti Pak Nur, berarti situasi ekonomi Bapak dari dulu hidup di perkebunan sampai sekarang jadi sebenarnya sama aja ya Pak? Sama Iya, aja. sama aja. Sama aja. Maksudnya belum ada peningkatan gitu ya Pak ya berarti ya? Sebelum peningkatan. Tidak ada peningkatan dan masih tetap kekurangan lah gitu.
Bapak tinggal di sini hanya berdua sama ibu. Iya. Ibu apakah bekerja juga? Dua udah bisa berjalan nih, cuma 2 tahun lebih nih stroke ini. Stroke. Tak bisa berjalan. Oh, nggak bisa berjalan, hanya di tempat tidur aja. Iya. Kalau makan didulang. Disuapi. Oh, oke. Disuapi. Oh, berarti di sini hanya Bapak Nur dan Ibu berdua, dan Bapak yang mengurus Ibu. Iya. Terus kalau misalnya Ibu tidak bisa berjalan, aktivitasnya gimana? Bapak yang bantu berarti? Yang bantu saya, Pak. Berarti setiap pagi Bapak bangun jam berapa, Pak, biasanya? Kalau Tidur. Pak sekena Jam 4 tidur. jam 4 baru bangun gitu. Terus setelah itu apa yang Bapak lakukan misalnya setelah pagi itu? Ambil air, Ambil air. ngala apa kan? Ngala cukup hidung lagi. Ngano apa? Iya ngelak air, ngelak laju, Terus amasa apa lagi? masak atana ya. Ini Tumangnya apa? tuh. Tempat untuk menanak. Tadi kan kena nabaan dia. Tadi kan nabaan malah tanah dia yang Ini membela marah tanah wah. Lah dharma penan. Jadi apa? Oh, saya bersih nang dina dia dua. kebersihan. Bersih-bersih. Setelah nana itu masih bersih-bersih. Bangun jam 4. Ya bangunnya jam 4 itu. Setelah Terus itu setelah itu angkut air masihan dulu. Angkut air terus masak. Terus Bu Nur bangun itu kan masih apa? Memperbaiki Bu Nur, terus memandikan Bu Nur itu. Lalu masak setelah masak itu masih nyuapi Bu Nur itu. Kan iya Nur. Iya. Setiap hari neben doa. kalau Pak Nur ambil air di mana, Pak? Itu di bawah itu. Ambil berapa jerigen? Itu gini itu. Ambil Yang air kecil. yang Dua kecil. jerigen. Ini kan besar ini. Itu Yang kecil. kecil. Jalannya susah, Pak. Jalannya rusak atau? Rusak gini yang Cuma kecil lah. Berarti naik turun bukit ya, Pak, istilahnya ya? Turun bukit. Terus kesini untuk mandiin atau bilasin ibu. Pak, berarti sehari-hari kebutuhannya mau saya masak sehari-hari dari mana, Pak? Jadi kalau ada yang nyuruh jumrit itu dijual, mau beli beras. Kalau untuk ada yang nyuruh gitu Mas, ada yang nyuruh untuk kerja itu hasilnya kerja itu dibawa beli beras gitu karena ya itu katanya. Oke. Tapi beras ada, Pak? Ada Sekali beli berapa, Pak, biasanya? Beli berapa? 2 kilo, 3 kilo itu. Cukup untuk berapa hari itu, Pak? 4 hari, 5 hari gitu. Sementara jurit jamrit tadi? Jumret. Jumprit itu nggak setiap hari ya, Pak? Nggak nentu. Kalau 2 hari, sehari gitu. Oke, berarti misalnya 2 hari nih, Pak. Iya. Berarti Bapak hanya dapat 100.000. Iya. Bener ya? Iya. Berarti 100.000 ini kalau beli beras 2 kilo, 4 kilo, Pak. 4 kilo. Hanya untuk bahkan nggak sampai seminggu, Pak. Tak sampai Empat. minggu. Tak sampai seminggu, Pak. Seminggu. Tak sampai 5 hari. Cukup 5 hari. Itu baru nasi ya, Pak? Iya. Baru beras maksudnya. Pakai buja itu, beli buja garam, bikin itu. beli garam katanya. Terus beli minyak belum? Dan Belum. minyak. Berarti Bapak sehari-hari makan beras aja, makan nasi aja tuh, Pak? Iya. Atau ada yang lain juga? Bapak beli yang lain? Enggak. Ya beli yang lain. Beras. Cuma Cuma beras dengan garam. garam, tahu itu. Kalau nggak ada minyak, Makan rasa digoreng.
Nggak usah digoreng katanya. Nggak digoreng, kalau tahu itu kan langsung dimakan lah gitu. Mentah. Iya. Ya kadang kalau ben memelai cuko kan lebih dari remah. Tahun pakai apa ya? Bakar katanya. Kayak Pak Panor beli seperti tongkol itu dibakar katanya. Dibakar gitu. Anu pernah dapat bantuan nggak Pak dari pemerintah? Oleh bantuan Bang. Oleh bila. Kadang oleh. Bila saya Oh, Saya bila katanya Pak Nur ini tidak pernah mendapatkan, cuma satu kali, cuma yang kemarin ini yang Apa dapat Pak? Bantuan apa? saya uang itu uang Berapa? 900 katanya. Dari siapa itu Pak? Itu yang dari pemerintah. Dari pemerintah dari pemerintah. pusat. Tahu BLT anu Kesra itu. Oh, BLT Kesra. BLT Kesra itu. Oke. Cuma satu kali ini, mulai dulu enggak pernah memang. Tuh. Semenjak ibu sakit gitu, itu pernah nggak sampai sekarang berobat lagi ke rumah sakit? Mulai Bu Nur sakit boleh ben pernah obat boleh. Periksa Tidak boleh. pernah. Nggak pernah. Tidak. Dokter datang pernah nggak? Tak datang ke sini. Berarti kalau dokter Pak Nur di sini kan jarang lah, tidak pernah datang ke sini untuk memeriksa Bu Nur semenjak sakitnya Bu Nur. Gitu. Cuma satu kali, cuma yang periksa itu. Periksa itu. Iya. Oke. Nah, terus kalau Pak Nur sakit Pak, Ben mun sakit di rumah. Ngojek itu. Katanya Pak Nur ngojek kalau mau periksa ke Pace gitu. Kalau untuk pemeriksaan di sini kan sangat jauh gitu. Terus ya kalau dari sini kalau sakit itu ngojek ke Pace gitu untuk periksa gitu. pernah Pak? Iya. Habis uang berapa itu Pak? 500.000. 100.000 Ojeknya 50. Ongkosnya 50 gitu katanya. 150.000 berarti? Iya. 100. Oh 100, 50-nya dokter, ongkos ongkos dokter. dokter, 50.000-nya Itu ongkos ojek. untuk ongkos ojek. Ojek. Jalanannya Jalannya rusak banget ya, Pak? seperti ini. Hah? Cara lorong Parah katanya Parah. jalannya. Dengan jalan seperti ini katanya. Berarti kalau ada masyarakat yang sakit gimana itu Pak? Kalau untuk masyarakat yang sakit itu ya memang kewalahan sudah. Secara Ya, dari digotong ini Pak, memang digotong. pakai Ya, tanduk itu, kalau tanduk sudah buatannya di berarti. jalan seperti ini pakai mobil gitu. Pakai mobil 4x4 lah gitu. Kalau selain dari itu memang tidak bisa. Seperti ambulan tidak bisa. Nggak bisa. Gitu, ya. Nggak bisa, Ya digotong gitu. Kalau ada masyarakat yang sakit susah ya Pak dibawa Susah. ke puskesmas ya Pak? susah. Di dusun ini nggak ada puskesmas ya Pak? Nggak ada. Cuma ada di desa satu itu pembantu kesehatan Pulindes itu di balai desa di dusun Bambatengah dekat rumah saya itu. Jadi kalau daerah dusun Bambatengah yang khusus RT 1 RW 18 karena berkaitan dengan jalan pengaspalan ya sudah enak kalau di sana. Yang kami pikirkan itu untuk Baban Timur terus Batu Ampar yang masuk ke RW 17, 16 itu kan masih di hutan itu Mas. Jadi itu repotnya. Bahkan kemarin ini ada yang lahir di mobil. Di Baban Barat dari RT 2 RW 25 mau ke puskesmas itu lahir di Helin itu. Kemarin kejadian lagi, kemarin lusa ini. Itu dibawa mobil, ya lahir di mobil. Pak Saniman tidak sendiri. Di Jember, jumlah warga miskin ekstrim mencapai 222.254 jiwa.
Angka ini merupakan yang tertinggi se-Jawa Timur. Tim ekspedisi Nusaraya juga menemui Pak Buniman. Ia juga hidup miskin turun-temurun di tengah lahan negara nan kaya. Berarti siapa duluan Pak? Kakek buyut duluan atau lahan ini punya PTPN duluan gitu? Siapa yang menempati duluan area ini gitu loh maksudnya? Ya dari kakek buyutnya setahu palingan. Kan perkebunan ini memang udah dari dulu. Dari kan? zaman Belanda. Dari kan? zaman Belanda. Kalau saya pernah ada orang cerita kan masih zaman Belanda udah ada PTPN sini. Gitu. Nah, dan dari kakek buyut sampai turun temurun termasuk Pak Buniman tinggal di sini. Iya. Punya lahan Pak di sini? Udah pernah punya lahan. Nggak punya. Oke. Misalkan apa itu namanya tanah sendiri, kebun Iya, sendiri. tanah sendiri, kebun sendiri gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Keseharian Pak Buniman sekarang apa nih? Keseharian apa? Kebenaran alako. Oh, bagian nah. Kerja di kebun. Ke kebun. Punya Dan sehari perusahaan. 40.000 dan sehari. Apa tuh Mbak artinya? Kerja di kebun, baru upahnya itu cuma 40.000 sehari. Oh, kebun siapa Pak? Perusahaan. Berperasaan. Gimana tuh cara? Maksudnya itu setiap hari atau ada apa? Ada waktu-waktunya gitu? Kadang setengah bulan, 5 hari. Lah kona. Dalam setengah bulan itu paling full itu dah 6 hari, 7 hari. Yang mau dibayar itu dah. Oh, sehari dibayarnya 40. 40.000. Berarti taruhlah ya 4 kali 4 berarti gitu ya. 4 kali 5 berarti ya. Atau apa sekitar 5 hari gitu dalam setengah bulan. 5 bulan. Oke. Pak Budiman, 40.000 sehari itu dalam kan dapatnya berarti sekitar paling maksimal 7 hari ya Pak. Ya. Cukup atau enggak Pak? Nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Emang kebutuhannya apa aja Pak? Kadang-kadang ya, beras itu Pak. Ya kebutuhannya sehari-hari memang nggak cukup buat makan, mana buat lagi biaya yang sekolah gitu. Kalau di rumah ini tinggal berapa orang Pak? 7 orang Pak. 7 orang. Siapa aja Pak? Saya, ibu, ini Terus anaknya saya 2. 2. Ya. Terus saudaranya saya 2 lagi. 7 orang. 7 orang. Ya. Berarti Bapak yang kepala rumah tangganya Pak ya? Iya. Statusnya Bapak di lahan PTPN ini sebenarnya apa? Pekerja kah? Atau karyawan kah? Atau pekerja buruh kah? Atau gimana? Buruh. Buruh petani. Buruh pekebun. Buruh pekebun. Oh, baru kan ke kebun. Oh, oke. Di KTP Pak? Di Kalau- KTP? Kalau di KTP yang lama, yang bikin di sana itu di apa itu namanya? Di kecamatan sana Sembolan, BUMN. Karyawan BUMN? Iya, karyawan BUMN. Karena Bapak dulu mau dioperasi kan nggak bisa ikut Jikeren karena dari KTP-nya itu. Nah, terus sama yang punya kebun sini, mendul atasan sini, Bapak dibikin KTP karyawan lepas, buruh petani gitu. Tapi KTP-nya itu enggak semacam KTP yang kecil, Iya. KTP yang besar. Oke. Ada KTP-nya sekarang. Oh, Karyawan buruh petani. keren buruh petani. Iya, Oh, gitu. supaya dapat bantuan JK. Iya, kan Apa Bapak tadi? mau dioperasi Iya, kan gitu. Soalnya kan yang bikin Bapak sulit dapat Jekeren itu dari KTP-nya. Karena terteranya statusnya karyawan BUMN. BUMN. Gitu. Oh, berarti dari 2 tahun lalu sebelumnya itu nggak pernah dapat bantuan. Nggak pernah. Dulu pernah dapat PKH. PKH. Terus semenjak adiknya saya kelas 2 SME sudah tidak dapat lagi karena dari KTP-nya itu karyawan BUMN.
gitu. Nah, setelah 2 tahun KTP baru kan pekerjaannya kan berbeda nih, terteranya itu. Dapat bantuan juga nggak? Nggak Aneh, pernah. aneh. Jadi sama aja dong berarti ya. Iya, nggak pernah. Pak, waktu kan Bapak kan sekarang sama keluarga tinggal di lahannya PTPN ya Pak. Nah, ada ini nggak? Ada semacam perjanjian nggak atau apa gitu sama pihak PTPN bahwa boleh menempati lahannya atau gimana gitu, enggak ya? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada ya? Banyak nyawa Pak, tak Tidak. pernah. Tade, Ada tuh. nggak pernah ada perjanjian. Kalau PTPN pernah memberikan bantuan nggak buat Bapak dan keluarga? Ya, Mas, misalkan semacam apa bantuan? Iya, semacam apa? bantuan untuk kehidupan sehari-hari misalnya gitu. Ya, nggak pernah. Nggak pernah? Nggak ada. Soalnya kan rumah sudah dikasih rumah kan, ini kan punya PTPN. Pernah bantuan apa kilometer ya dari kebun. Kilometer tuh apa maksudnya? Ini meteran. Oh, meteran. Meteran. Oh. Ya dari kebun. Pulsa apa kilometer tiap bulan dari kebun gitu. Kan kilometernya pakai pulsa kan. Iya. Ya dapat bantuan dari kebun dalam 1 bulan 50.000. 50.000 ini pulsa apa itu? Token. Token. Ya. Ini kan kalau misalkan kan ini kan numpang di PTPN kan rumahnya. Nanti kalau misalkan kayak Bapak ini menyalah apa itu ya, punya salah ke kebun, misalkan apa yang dilarang dari kebun itu Bapak melanggarnya, itu bisa-bisa Bapak dikeluarkan dari perusahaan sini, dari rumah ini. Gitu. Makanya Bapak itu kerjanya lebih hati-hati dari yang di dalam kebun kan. Kalau apa yang dilarang di kebun itu udah boleh dilakukan. Gitu. Apa Pak misalnya Pak yang dilarang oleh PTPN itu apa Apa misalnya? saya larang di kebun? Kopi, pokok segala macam kaju. Gimana mau temu? Ya keluar. Apa itu kalau misalkan ketahuan nyolong kopi punya kebun kan, nanti ketahuan nyolong kayu punya kebun, itu kalau ketahuan sama atasan bisa diusir dari rumah ini gitu. Kami ke Jember dan kami mendatangi beberapa orang di lahan itu untuk meliput secara langsung, membuktikan aduan yang kami terima. Karena kami sudah iktikat baik Pak. Kami itu mau minta izin oleh PTPN untuk liputan ke sana. Tetapi karena tidak ada respons, kami menggunakan kode etik kami. Pak Fabian. Sebentar dulu Sebentar, Pak, saya jelasin dulu ya. Sebetulnya iya paham, Iya. tapi kan gini ya, Pak Fabian ini kan kayak Satpol PP sekarang, maksudnya kayak apa? Kayak polisi. Pertanyaannya gini loh. Saya belum bertanya Pak, mohon maaf. Iya, Saya belum Pak. mengajukan pertanyaan ini. Statementnya Pak Fabian Iya. itu kan barusan kayak ada orang yang mengadukan ke Pak Fabian, terus Pak Iya. Fabian tuh melakukan liputan, terus Iya. Pak Fabian kan tim saya tadi di ini. Maksud saya itu mengadukan apa? Maksudnya PTPN ini diadukan kenapa? Gitu. Bukan Pak, PTPN itu ya. Jadi aduan yang datang ke kami itu adalah warga miskin ekstrim Pak, Oke. yang tinggal dan bekerja di PTPN. Itu aja. Oke. Iya. Terus Loh iya, makanya kami minta izin ke PTPN kemarin. Ini saya ulang lagi nih. Jadinya ya izinnya itu pakai WA atau pakai surat? kami Pak? telepon Pak. Kami WA dan telepon, betul. Ya kalau WA dan telepon kan kayak pinjol Pak. Kalau yang pertama saya jawab dulu Pak, bahwa di daerah situ di kebun Silosanen itu, Iya. itu ada masyarakat yang saya tahu yang tinggal di tengah-tengah kebun, tapi itu bukan lahan PTPN. Itu lahannya ex-Bengkok atau lahan desa, ya, yang memang di luar HGU, di luar kebun milik PTPN, yang memang ditinggali masyarakat, yang juga dalam kesehariannya masyarakat di situ
bekerja sebagai pekerja borongan ada yang bekerja lepas, ada yang bekerja borongan di PTPN di Kebun Silosanen. Iya. Terkait untuk yang definisi miskin ekstrim, kami terus terang tidak bisa mengetahui Pak terkait itu. Seperti itu. Oke. Bagaimana mekanisme bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kebun PTPN kalau tadi Bapak bilang tadi ya, apabila mereka mau mendapatkan bantuan gitu dari PTPN, Pak? Oke. Sederhana Pak, simple. Mereka bisa bikin kelompok, atau mereka bisa lewat desa, atau bisa lewat dusun. Itu bisa mengajukan proposal ke kebun Silosanen, ke petugas kebun kami. Itu sudah pasti sama petugas kebun akan dilanjutkan ke kami di regional. Itu Pak. Iya. Nah, nanti dari regional, karena kan ini kan TJSL-nya kan BUMN Pak ya, diawasi oleh Kementerian BUMN. Iya. Sehingga kami kan harus survei, mengecek jika memang sesuai dengan apa yang ada dalam proposal, Iya. maka kami akan ajukan ke PTPN Pusat Pak di Jakarta, di PTPN 1. Ya begini Mas, mohon maaf ya. Jadi kemarin panjenengan ke Mulyorejo ya. Jadi ada kebijakan sekarang itu kan perhutani itu terkait dengan kemiskinan itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab perhutani, tetapi kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah, dan kami juga beberapa kali ketemu dengan Gus Bupati, dengan maupun OPD di bawah beliau. Dan kebijakan perhutani pun juga sudah mengeluarkan kebijakan yang menurut kami itu menunjang dalam rangka pengentasan kemiskinan. Ya, kalau di kami istilahnya ada kemitraan kehutanan. Kalau dulu namanya pengelolaan hutan bersama masyarakat, Mas Andri. Jadi pengelolaan hutan bersama masyarakat itu di mana masyarakat tetap bisa mengelola, memanfaatkan kawasan hutan bersinergi dengan tanaman kehutanan perhutani dengan skema agroforestry. Ya, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Bangsal Sari, tepatnya di Desa Karangsono. Saya mendapat informasi dari wartawan Kompas.com yang ada di Jember bahwa Bupati Jember, Gus Fawait, saat ini sedang belusukan ke Posyandu di dekat sini. Oleh sebab itu, saya ingin bertemu, saya ingin berbincang langsung dengan beliau terkait warga miskin ekstrim yang berada di tengah-tengah lahan milik BUMN. Oke, kita sudah ada di acaranya Gus Fawait bertemu dengan kader Posyandu, dan ini menarik bahwa beliau tadi terbuka sekali di depan rakyatnya soal kemiskinan yang ada di Pemkab Jember dan juga angka stunting yang masih tinggi. Di satu sisi memang itu tantangan tentunya bagi kepala daerah seperti beliau, tetapi sikap terbuka, sikap berani itu patut diapresiasi. Tadi kita udah ngelihat sedikit kegiatan Gus Fawait bersama kader Posyandu, tapi nanti kita dikasih waktu untuk berbincang sama beliau di titik belusukan selanjutnya beliau. Yuk kita ngobrol-ngobrol di sana. Gus Fawait, tim ekspedisi Nusaraya kemarin berkunjung ke warga miskin ekstrim yang tinggal di tengah lahan BUMN. Kondisinya sangat memprihatinkan. Sebenarnya mereka ini tanggung jawab siapa, Gus? Ya, jadi kalau kita berbicara miskin ekstrim di Jember itu, data yang ada, kita memiliki masyarakat dengan kemiskinan ekstrim terbesar se-Jawa Timur. Ini sebetulnya ironi ya bagi kami di Jember, karena dengan
sumber daya yang besar, baik alam manusia, dan kami juga punya kampus besar, pendidikan banyak, SMK banyak, tapi justru kami mempunyai kemiskinan ekstrim tertinggi se-Jawa Timur. Ini ya perasaan yang ya pasti adalah gundah gulana kami sebagai orang Jember. Sebelum Gus Fawait lanjut, ini kami apresiasi karena itu banyak kepala daerah yang menutupi itu, justru Gus Fawait buka-bukaan. Bagi saya, kami buka ini karena kami ingin mengatasi mereka. Ibaratkan seorang dokter, ada pasien bisa diatasi penyakitnya kalau dia buka sakitnya apa. Jember sakit terkait masalah kemiskinan ekstrim tertinggi se-Jawa Timur. Kami bukan berarti berpangku tangan. Pemerintah sebelumnya bukan berarti berpangku tangan. Walaupun saya baru ya. Tapi yang menjadi kendala sebetulnya di lapangan adalah beberapa hal. Contoh, yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten, adalah petani. Sedangkan yang miskin ekstrim, mereka adalah buruh tani. Apa bedanya? Kalau petani dia punya lahan. Kalau buruh tani dia tidak punya lahan. Yang kami bikin bingung adalah ketika mereka tinggal berada di pinggir lahan milik BUMN. Maka ini tentu yang membuat kami agak sedikit bimbang dan bingung. Tapi kita nggak berpangku tangan. Ke depan kami akan pikirkan mereka. Entah ini tanggung jawab siapa, tapi yang jelas kami akan terus berjuang untuk mereka. Mulai dari bagaimana ke depan kami akan memberikan pelatihan. Kami juga akan melatih mereka untuk menjadi UMKM baru. Kemudian mungkin kami akan melatih mereka juga menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, kalau saya boleh menyimpulkan, ini tanggung jawab kita semua. Ada wilayah yang menjadi tanggung jawab kabupaten, tapi ada juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang lainnya. Apa yang tim ekspedisi Nusaraya temukan adalah ironi. Di lahan negara nan subur itu, kemakmuran memang bisa tumbuh, tetapi tidak menghidupi manusia di dalamnya. Di antara barisan tanaman produktif, ada kehidupan yang berjalan terseok, menampar wajah kita bahwa pembangunan telah kehilangan tujuan. Ini bukan sekedar soal administrasi lahan atau batas HGU. Ini soal tanggung jawab sosial dan keberpihakan kepada manusia. Selama kemiskinan ekstrim masih ditemukan di sekitar aset negara, disitulah nurani diuji. Semoga suara mereka terdengar.